Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, Cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi Cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud menurutnya. Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cukup ya? Munculnya bursa Cawapres. Tanggapannya seperti apa nih? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Pak lagi nih. Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi Cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi Cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi Cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal Cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar. Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi Cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa Cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang. Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya
terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP, Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami, Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut, Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur Cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya, Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masuk menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk dipasangkan dengan baca pres dari PDIP tersebut. Nama Mahfud MD sendiri diketahui menguat menjadi sosok bacawa pres Ganjar selama beberapa waktu terakhir. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad pada hari Minggu kemarin meyakini sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral signifikan apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 maupun pemilu. Apalagi saat ini PDIP telah menutup pintu bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Hal ini menyusul pria yang akrab disapa Kang Emil yang merupakan kader Golkar telah memutuskan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Menurut dia, sosok Mahfud MD mampu memperkuat branding integritas untuk Ganjar. Mahfud bisa menghadirkan kualitas personal tersebut melalui rekam jejaknya yang bersih dan berani selama ini. Saidiman menjelaskan bahwa penentuan cawapres Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah. Misalnya PDIP cenderung mengambil tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai cawapres. Misalnya pada pemilu 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, saat ini di antara sejumlah tokoh NU, Mahfud MD salah satu yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik yang sangat baik. Saidiman menilai PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri untuk mengajukan calon, sehingga sebenarnya tidak perlu membutuhkan partai lain untuk mengajukan calon. Kondisi tersebut membuat PDIP lebih leluasa menentukan calon di luar parpol, dan tokoh di luar partai yang cukup kompetitif menjadi bacawa pres adalah Mahfud MD.
Dari aspek sosiologi, menurut Saidiman, sosok Mahfud bisa mempersolid dukungan pada Ganjar di wilayah Mahfud berasal, yakni di Jawa Timur. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei lembaganya, Jatim merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar. Selain itu, suara Ganjar mengalahkan pasangan Anies Muhaimin. Modal Mahfud pun dinilai kaya akan pengalaman sebagai politikus dan akademisi. Diketahui dia pernah menjadi staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1984. Kemudian selepas Reformasi 98, Mahfud bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2000 hingga 2001. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun berikutnya, serta Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB di tahun 2002 hingga 2005. Selain itu, pemirsa, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI. Di Komisi 3, dia pernah menjabat pada periode 2004 hingga 2006, serta 2007 hingga 2008, serta anggota Komisi 1 pada 2006 sampai 2007. Selain itu, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007 sampai dengan 2008. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, Cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud. Menurutnya, Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cukup ya? Munculnya bursa Cawapres. tanggapannya seperti apa nih? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Pak lagi nih. Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar. Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa cawapres Ganjar.
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang. Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami, Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut, Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD masuk menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk dipasangkan dengan baca pres dari PDIP tersebut. Nama Mahfud MD sendiri diketahui menguat menjadi sosok bacawa pres Ganjar selama beberapa waktu terakhir. Peneliti SMRC
Saidiman Ahmad pada hari Minggu kemarin meyakini sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral signifikan apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 maupun pemilu. Apalagi saat ini PDIP telah menutup pintu bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Hal ini menyusul pria yang akrab disapa Kang Emil yang merupakan kader Golkar telah memutuskan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Menurut dia, sosok Mahfud MD mampu memperkuat branding integritas untuk Ganjar. Mahfud bisa menghadirkan kualitas personal tersebut melalui rekam jejaknya yang bersih dan berani selama ini. Saidiman menjelaskan bahwa penentuan cawapres Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah. Misalnya PDIP cenderung mengambil tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai cawapres. Misalnya pada pemilu 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, saat ini di antara sejumlah tokoh NU, Mahfud MD salah satu yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik yang sangat baik. Saidiman menilai PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri untuk mengajukan calon, sehingga sebenarnya tidak perlu membutuhkan kondisi tersebut membuat PDIP lebih leluasa menentukan calon di luar parpol. Dan tokoh di luar partai yang cukup kompetitif menjadi bacawa pres adalah Mahfud MD. Dari aspek sosiologi, menurut Saidiman, sosok Mahfud bisa mempersolid dukungan pada Ganjar di wilayah Mahfud berasal, yakni di Jawa Timur. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei lembaganya, Jatim merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar. Selain itu, suara Ganjar mengalahkan pasangan Anies Muhaimin. Modal Mahfud pun dinilai kaya akan pengalaman sebagai politikus dan akademisi. Diketahui dia pernah menjadi staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1984. Kemudian selepas Reformasi 98, Mahfud bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI pada periode 2000 hingga 2001. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun berikutnya, serta Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB di tahun 2002 hingga 2005. Selain itu, pemirsa, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI. Di Komisi 3, dia pernah menjabat pada periode 2004 hingga 2006, serta 2007 hingga 2008, serta anggota Komisi 1 pada 2006 sampai 2007. Selain itu, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007 sampai dengan 2008. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud menurutnya. Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cukup ya? Munculnya bursa bacawa pres. Tanggapannya seperti apa nih? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Pak, mungkin nih.
Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar. Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang. Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut.
cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama. Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD masuk menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk dipasangkan dengan baca pres dari PDIP tersebut. Nama Mahfud MD sendiri diketahui menguat menjadi sosok bacawa pres Ganjar selama beberapa waktu terakhir. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad pada hari Minggu kemarin meyakini sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral signifikan apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 maupun pemilu. Apalagi saat ini PDIP telah menutup pintu bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Hal ini menyusul pria yang akrab disapa Kang Emil yang merupakan kader Golkar telah memutuskan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Menurut dia, sosok Mahfud MD mampu memperkuat branding integritas untuk Ganjar. Mahfud bisa menghadirkan kualitas personal tersebut melalui rekam jejaknya yang bersih dan berani selama ini. Saidiman menjelaskan bahwa penentuan cawapres Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah. Misalnya PDIP cenderung mengambil tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai cawapres. Misalnya pada pemilu 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, saat ini di antara sejumlah tokoh NU, Mahfud MD salah satu yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik yang sangat baik. Saidiman menilai PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri untuk mengajukan calon, sehingga sebenarnya tidak perlu membutuhkan partai lain untuk mengajukan calon. Kondisi tersebut membuat PDIP lebih leluasa menentukan calon di luar parpol, dan tokoh di luar partai yang cukup kompetitif menjadi bacawa pres adalah Mahfud MD. Dari aspek sosiologi, menurut Saidiman, sosok Mahfud bisa mempersolid dukungan pada Ganjar di wilayah Mahfud berasal, yakni di Jawa Timur. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei lembaganya, Jatim merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar. Selain itu, suara Ganjar mengalahkan pasangan Anies Muhaimin. Modal Mahfud pun dinilai kaya akan pengalaman sebagai politikus dan akademisi. Diketahui dia pernah menjadi staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1984. Kemudian selepas Reformasi 98, Mahfud bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI pada periode 2000 hingga 2001. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun berikutnya, serta Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB di tahun 2002 hingga 2005. Selain itu, pemirsa, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI. Di Komisi 3, dia pernah menjabat pada periode 2004 hingga 2006, serta 2007 hingga 2008, serta anggota Komisi 1 pada 2006 sampai 2007. Selain itu, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007 sampai dengan 2008. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud. Menurutnya, Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cukup ya? Munculnya bursa Cawapres tanggapannya seperti apa Jenderal? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Lagi nih. Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar. Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu, Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang. Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani, ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami, Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut, Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu
akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD masuk menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk dipasangkan dengan baca pres dari PDIP tersebut. Nama Mahfud MD sendiri diketahui menguat menjadi sosok bacawa pres Ganjar selama beberapa waktu terakhir. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad pada hari Minggu kemarin meyakini sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral signifikan apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 maupun pemilu. Apalagi saat ini PDIP telah menutup pintu bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Hal ini menyusul pria yang akrab disapa Kang Emil yang merupakan kader Golkar telah memutuskan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Menurut dia, sosok Mahfud MD mampu memperkuat branding integritas untuk Ganjar. Mahfud bisa menghadirkan kualitas personal tersebut melalui rekam jejaknya yang bersih dan berani selama ini. Saidiman menjelaskan bahwa penentuan cawapres Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah. Misalnya PDIP cenderung mengambil tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai cawapres. Misalnya pada pemilu 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, saat ini di antara sejumlah tokoh NU, Mahfud MD salah satu yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik yang sangat baik. Saidiman menilai PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri untuk mengajukan calon, sehingga sebenarnya tidak perlu membutuhkan partai lain untuk mengajukan calon. Kondisi tersebut membuat PDIP lebih leluasa menentukan calon di luar parpol, dan tokoh di luar partai yang cukup kompetitif menjadi bacawa pres adalah Mahfud MD. Dari aspek sosiologi, menurut Saidiman, sosok Mahfud bisa mempersolid dukungan pada Ganjar di wilayah Mahfud berasal, yakni di Jawa Timur. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei lembaganya, Jatim merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar. Selain itu, suara Ganjar mengalahkan pasangan Anies Muhaimin. Modal Mahfud pun dinilai kaya akan pengalaman sebagai politikus dan akademisi. Diketahui dia pernah menjadi staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1984.
Kemudian selepas reformasi 98, Mahfud bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI pada periode 2000 hingga 2001. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun berikutnya, serta Wakil Ketua Umum Dewan Tanfiz DPP PKB di tahun 2002 hingga 2005. Selain itu, pemirsa, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI. Di Komisi 3, dia pernah menjabat pada periode 2004 hingga 2006, serta 2007 hingga 2008, serta anggota Komisi 1 pada 2006 sampai 2007. Selain itu, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007 sampai dengan 2008. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, Cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud. Menurutnya, Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cukup ya? Munculnya bursa Cawapres. tanggapannya seperti apa nih? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Mungkin nih. Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar. Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu, Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang
Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama. Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD masuk menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk dipasangkan dengan baca pres dari PDIP tersebut. Nama Mahfud MD sendiri diketahui menguat menjadi sosok bacawa pres Ganjar selama beberapa waktu terakhir. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad pada hari Minggu kemarin meyakini sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral signifikan apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 maupun pemilu. Apalagi saat ini PDIP telah menutup pintu bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Hal ini menyusul pria yang akrab disapa Kang Emil yang merupakan kader Golkar telah memutuskan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Menurut dia, sosok Mahfud MD mampu memperkuat branding integritas untuk Ganjar. Mahfud bisa menghadirkan kualitas personal tersebut melalui rekam jejaknya yang bersih dan berani selama ini. Saidiman menjelaskan bahwa penentuan cawapres Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah.
Misalnya PDIP cenderung mengambil tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai cawapres. Misalnya pada pemilu 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, saat ini di antara sejumlah tokoh NU, Mahfud MD salah satu yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik yang sangat baik. Saidiman menilai PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri untuk mengajukan calon, sehingga sebenarnya tidak perlu membutuhkan partai lain untuk mengajukan calon. Kondisi tersebut membuat PDIP lebih leluasa menentukan calon di luar parpol, dan tokoh di luar partai yang cukup kompetitif menjadi bacawa pres adalah Mahfud MD. Dari aspek sosiologi, menurut Saidiman, sosok Mahfud bisa mempersolid dukungan pada Ganjar di wilayah Mahfud berasal, yakni di Jawa Timur. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei lembaganya, Jatim merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar. Selain itu, suara Ganjar mengalahkan pasangan Anies Muhaimin. Modal Mahfud pun dinilai kaya akan pengalaman sebagai politikus dan akademisi. Diketahui dia pernah menjadi staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1984. Kemudian selepas Reformasi 98, Mahfud bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI pada periode 2000 hingga 2001. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun berikutnya, serta Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB di tahun 2002 hingga 2005. Selain itu, pemirsa, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI. Di Komisi 3, dia pernah menjabat pada periode 2004 hingga 2006, serta 2007 hingga 2008, serta anggota Komisi 1 pada 2006 sampai 2007. Selain itu, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007 sampai dengan 2008. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud. Menurutnya, Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cukup ya? Munculnya bursa Bacawa Pres. tanggapannya seperti apa nih? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Mungkin nih. Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar.
Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu, Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang. Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani, ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami, Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut, Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syahiku saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syahiku tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain-lain. Jadi nama
Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD masuk menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk dipasangkan dengan baca pres dari PDIP tersebut. Nama Mahfud MD sendiri diketahui menguat menjadi sosok bacawa pres Ganjar selama beberapa waktu terakhir. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad pada hari Minggu kemarin meyakini sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral signifikan apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 maupun pemilu. Apalagi saat ini PDIP telah menutup pintu bagi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Hal ini menyusul pria yang akrab disapa Kang Emil yang merupakan kader Golkar telah memutuskan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Menurut dia, sosok Mahfud MD mampu memperkuat branding integritas untuk Ganjar. Mahfud bisa menghadirkan kualitas personal tersebut melalui rekam jejaknya yang bersih dan berani selama ini. Saidiman menjelaskan bahwa penentuan cawapres Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah. Misalnya PDIP cenderung mengambil tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai cawapres. Misalnya pada pemilu 2019, Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, saat ini di antara sejumlah tokoh NU, Mahfud MD salah satu yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik yang sangat baik. Saidiman menilai PDI Perjuangan sudah punya tiket sendiri untuk mengajukan calon, sehingga sebenarnya tidak perlu membutuhkan partai lain untuk mengajukan calon. Kondisi tersebut membuat PDIP lebih leluasa menentukan calon di luar parpol, dan tokoh di luar partai yang cukup kompetitif menjadi bacawa pres adalah Mahfud MD. Dari aspek sosiologi, menurut Saidiman, sosok Mahfud bisa mempersolid dukungan pada Ganjar di wilayah Mahfud berasal, yakni di Jawa Timur. Dia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei lembaganya, Jatim merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar. Selain itu, suara Ganjar mengalahkan pasangan Anies Muhaimin. Modal Mahfud pun dinilai kaya akan pengalaman sebagai politikus dan akademisi. Diketahui dia pernah menjadi staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1984. Kemudian selepas Reformasi 98, Mahfud bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI pada periode 2000 hingga 2001. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun berikutnya, serta Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB di tahun 2002 hingga 2005. Selain itu, pemirsa, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI. Di Komisi 3, dia pernah menjabat pada periode 2004 hingga 2006, serta 2007 hingga 2008, serta anggota Komisi 1 pada 2006 sampai 2007. Selain itu, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI pada 2007 sampai dengan 2008. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD enggan berkomentar terkait namanya masuk bursa calon wakil presiden, Cawapres, pada Pilpres 2024. Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab, katanya singkat di sela-sela kunjungan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Abdul Mukid Arif memberikan dukungan kepada Mahfud untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebinekaan. Ganjar cerita soal gandengan dengan Prabowo, teman baik dengan Mahfud menurutnya. Mahfud merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Dulu
Cukup ya. Munculnya bursa Bacawa Pres. tanggapannya seperti apa nih? Cawapres itu urusan parpol ya. Biar parpol yang mengolah dan parpol yang menjawab. Gitu ya. Siap. Pokoknya pemilu harus jadi itu aja. Siap. Gini. Partai Persatuan Pembangunan mulai legowo alias ikhlas jika nantinya Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar. PPP ikhlas jika koalisi pengusung Ganjar tidak memilih Sandiaga jadi cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PPP Arwani Tomafi merespon kemungkinan Mahfud MD terpilih jadi cawapres. Arwani menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 September. Ia mengatakan bahwa PPP akan menyukseskan apapun keputusan yang diambil oleh koalisinya. Namun PPP akan terus mengupayakan Ketua Bapilu DPP PPP Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres Ganjar. Arwani mengatakan bahwa P3 berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan partai politik pengusung Ganjar. Menurut Arwani, jika partai politik pengusung solid, maka kemenangan Ganjar akan semakin mudah diraih. Sebelumnya, nama Mahfud MD disebut oleh Puan sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nama Mahfud MD saat ini ramai dan digadang-gadang jadi cawapres Ganjar. Selain Mahfud MD, Andika Perkasa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno turut masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang. Jelang pemilu presiden, nama Menko Polhukam Mahfud MD belakangan laris manis menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Tak hanya dilobi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, kini nama Mahfud MD masuk bursa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP bidang politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya. Dalam hal ini pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan Maharani ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia pun menyebut satu persatu nama dari mulai Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Puan Maharani turut menyebut nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pernyataan Puan Maharani itu disampaikan saat ditanya terkait sosok cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Puan Maharani saat konferensi pers di sela-sela Rakernas 3 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jaya. Maksud kami Partai Lenteng Agung Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Lebih lanjut Puan menyebut semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun hal itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ketua DPR RI ini menambahkan nantinya nama figur cawapres Ganjar Pranowo akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan tentu bakal dibahas bersama dengan parpol pendukung. Sebelumnya Mahfud MD mengaku ditawari oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Syaiqo saat mendatangi rumah Mahfud MD. Saat itu petinggi PKS itu pun langsung menawarkan agar dirinya mau menjadi cawapres Anies. Mahfud pun mengaku dirinya menolak tawaran dari Ahmad Syaiqo tersebut. Sebab ia khawatir jika menjadi cawapres Anies bakal mengganggu partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan.
Partai Nasional Demokrat pun mengungkapkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurut Willy, kedatangan Anies ke Pacitan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga melaporkan nama cawapres tersebut. Cawapresnya nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama. Bursa kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo masih bergulir.